Hanya 1 hari tersisa untuk bulan September dan sepertinya kita layak untuk menyebutkan Welcome October. Dan kita akan banyak hal yang harus kita tinjau terlebih lanjut, terutama untuk kaitannya dengan data non-farm payroll. Ya, sektor tenaga kerja ini yang menjadikan landasan utama kenapa Federal Reserve kemarin mempertimbangkan untuk melakukan penurunan suku bunga, terutama dengan tindakan yang cukup agresif 50 basis point. Bahkan, kalau misalkan non-farm payroll nanti di hari Jumat akan rilis dengan angka yang relatif lemah, ini akan menjadi tanda-tanda yang sangat membahayakan, terutama tekanannya akan lebih besar lagi untuk Fed bertindak agresif kembali di bulan November. Tapi kira-kira apakah dia akan didapatkan hal tersebut? Atau justru kita akan mendapatkan kejutan lonjakan ataupun rebound di pasar tenaga kerja? Itu yang akan kita coba cek dari ulasan berikut ini. Oke, data tadi pagi sudah mendapatkan hasil dari data PMI manufacturer dan juga non-manufacturer untuk Cina. Kali ini kejutannya adalah data tersebut dua versinya keluar bersamaan. Yaitu versi pertama adalah versi NBS yang biasanya kita kenal dengan versi pemerintah atau versi resmi. Sementara kalau misalkan di Amerika mungkin kita sering dengarnya dengan ISM. Sementara data yang tidak resmi atau data yang swasta itu dirilis dari versi Caixin. Dan kita lihat di sini angkanya cenderung saling menimpali ataupun saling menutupi. Oke, yang pertama kita lihat dari data manufacturer terlebih dulu. Data manufacturer untuk versi Caixin kecenderungannya menunjukkan penurunan. Dan penurunan ini sebetulnya kalau kita lihat cenderung berada di 49,3 dan itu berarti di bawah angka indeks 50 yang biasanya kita kenal dengan kontraksi, dan itu biasanya menunjukkan perlambatan kepada ekonomi dari negara tersebut. Di sisi lain, justru kalau yang versi NBS atau versi pemerintahnya menunjukkan angka kenaikan, dan kita lihat di sini 49,8, angkanya relatif naik dari 49,1 bulan lalu. Tapi kalau kita lihat dengan angka, lagi-lagi keduanya, baik itu versi NBS ataupun versi Caixin, menunjukkan angka di bawah indeks 50 yang berarti menandakan perlambatan aktivitas manufaktur di China. Nah, di sisi lain, untuk versi service PMI, yaitu dari versi NBS ataupun dari Caixin, ternyata keduanya justru berada di zona 50, walaupun ya angkanya kelihatannya data bulan ini relatif lebih rendah daripada ekspektasi, tapi karena angka di atas 50 bagi saya ini juga relatif aman. Walaupun ya mungkin ada peringatan di situ yang mulai menunjukkan perlambatan di sisi sektor ataupun komponen tenaga kerja. Karena sektor service ini berarti menunjukkan terkait dengan sektor komponen dari tenaga kerjanya. Oke, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah data semakin rendah berarti semakin melegalkan, semakin mendukung, semakin memvalidasi dari apa yang dilakukan terhadap ekonomi mereka. Yaitu minggu lalu sudah kita dapatkan pengumuman dari PBOC, yaitu kaitannya dengan pemangkasan suku bunga, itu menandakan pelonggaran di sisi moneter, lalu juga dukungan dari pemerintah, yaitu kebijakan fiskal. Jadi, ini adalah alasan yang tepat untuk dilakukan, sehingga mereka memang sengaja untuk melakukannya lebih awal, karena besok sampai 1 minggu ke depan, China libur untuk perayaan yang mungkin ini akan menjadikan batasan yang bisa dibilang cukup normal ya. Jadi, kalau misalkan kita lihat agregatnya, kesimpulannya adalah positif untuk Hang Seng, dan juga pasar ekuitas China. Dan itu pula berarti positif juga untuk ekuitas global. Nah, seperti hal yang kita lihat, ternyata Hang Seng pagi ini dibuka gap up kembali di 21.000 dan bahkan kemarin di hari Jumat saya sempat singgung terkait dengan 22.000. Nah, angkanya level tertinggi sekarang ini 21.500. Artinya hanya sekitar 500 poin lagi dari target 22.000. Nah, masalahnya adalah apakah itu selesai atau tidak? Belum, karena yang kita lihat adalah ekspektasinya bahwa apa yang diumumkan dari PBOC ataupun dari pemerintah itu kecenderungan direalisasikan ataupun diwujudkan. Sehingga ya untuk beberapa waktu ke depan saya rasa saya masih cukup confident Hang Seng harusnya kita dapatkan rally lebih lanjut. Nah, di sisi lain, kalau kita compare antara Hang Seng dengan Nikkei, teman-teman, ternyata ada dua hal yang cukup ya bisa dibilang dari sisi pemerintah ataupun dari sisi bank sentralnya. Keduanya justru bertolak belakang atau berlawan. Anda bisa lihat di situ, Nikkei ternyata turun di bawah level 38.000 kembali, padahal sebelumnya kita sempat berharap bahwa dia akan terdorong oleh sektor teknologi, di mana Nasdaq juga mengalami kenaikan. Nah, ternyata bukannya naik di atas 40.000, ternyata dia mundur atau retreat di bawah 38.000. Oke, kalau gitu perbedaannya seperti apa? Di sini saya menampilkan terkait dengan Hang Seng dan versus Nikkei. Kalau kita kaitkan dengan kebijakan dari pemerintah, berarti kebijakan fiskal yang diumumkan minggu lalu oleh pemerintah berarti juga mendukung terkait dengan pemulihan ataupun proses pemulihan ekonomi. Nah, artinya segala hal terkait dengan kebijakan longgar di sisi fiskal oleh pemerintah itu mendukung atau mensupport ekonominya.
Nah, berarti efeknya kemana? Efeknya berarti itulah stimulus yang cukup positif untuk indeks saham Hang Seng. Di sisi lain, kalau kita lihat Nikkei, kemarin kita sudah lihat terkait dengan pemilihan ketua LDP, partai yang berkuasa di Jepang, yang ternyata dimenangkan oleh Ishiba, di mana profilnya adalah yang paling mendukung atau yang cenderung mendukung kepada kebijakan pengetatan moneter. Dan itu adalah kenaikan suku yang akan dilakukan oleh BOJ, kelanjutan dari apa yang dilakukan dari sejak bulan Maret ataupun di bulan Juli. Jadi, hal inilah yang menekan, ya lebih tepatnya kecenderungan negatif kepada pasar saham Nikkei. Nah, sementara kalau kita compare lagi dengan dari sisi bank sentralnya, Bank Sentral China, atau dalam ini kita kenal dengan PBOC, People Bank of China, juga mengumumkan terkait dengan pelonggaran-pelonggaran di sisi moneter, yaitu terkait dengan pemangkasan MLF 1 tahun, kemudian reverse repo 14 dan juga 7 hari, lalu kemudian kita lihat juga pangkas triple R, dan akhirnya di akhir pekan kemarin ditambah lagi dengan pengumuman ataupun lebih tepatnya Bank Sentral menginstruksikan kepada bank-bank yang ada di China untuk menurunkan target suku bunga KPR mereka untuk rumah yang ada. Dan diharapkan hal tersebut sudah dilakukan sebelum 31 Oktober 2024. Ya, ini berarti tanda-tanda di bulan Oktober akan ada yang namanya stimulus kembali, dan itu adalah di kategori sektor properti. Nah, hal tersebut tentunya akan kembali mendukung adanya dukungan dari kebijakan fiskal, kebijakan moneter yang longgar, tentunya akan mendukung kepada indeks saham Hang Seng. Itu sebabnya kenapa sejak kemarin saya selalu mendengungkan terkait dengan kesempatan atau peluang yang cukup bagus untuk Hang Seng rally sampai akhir tahun atau bahkan menjelang January Effect yang kita lanjutkan dengan kemungkinan Chinese Imlek. Nah, sementara di opposite atau yang berlawanannya adalah Nikkei. Lagi-lagi, setelah tadi kita sudah confirm dari ketua LDP, di mana nanti ketua LDP yang terpilih akan menjadi Perdana Menteri Jepang yang baru. Nah, ternyata di sisi lain, Bank Sentral, dalam hal ini adalah Bank of Japan, memang sudah memberikan isyarat bahwa mereka akan tetap lanjutkan program pengetatan, dan itu kaitannya dengan kenaikan suku bunga, normalisasi kebijakan. Hal ini tentunya membuat sedikit kekhawatiran di pasar saham Nikkei. Itu yang persis kita refleksikan dan kita lihat pernah terjadi waktu kebijakan di bulan Juli. Ya, di awal Agustus kita sudah lihat ada penurunan di indeks saham Nikkei, bukan hanya karena data Amerika ataupun kebijakan Amerika, tapi juga kelihatannya dengan BOJ yang sempat menunjukkan dengan kenaikan 15 basis point. Nah, otomatis di sini kontradiksi, teman-teman. Yang satu naik, yang satu turun. Tapi bagaimana selanjutnya? Well, saya percaya penurunan dari Nikkei itulah normalisasi yang kemungkinan kita akan serok di bawah karena kemungkinan potensinya akan ikut positif setelah adanya kesempatan ataupun ekspektasi pelonggaran moneter di PBOC, lalu kemudian juga ditopang dengan pelonggaran moneter yang ada di FOMC. Jadi keduanya itu akan bersinggungan dan akhirnya berdampak pada pasar likuiditas global. Keyakinan tersebut akan mengacu kepada apa yang terjadi pada end of year. Jadi akhir tahun kelihatannya kalaupun Nikkei ada penurunan, bagi saya itulah kesempatan, tapi tidak sekarang. Mungkin kita harus lihat retreat ataupun penurunannya sampai sejauh mana. Nah, satu sisi ini ada kaitannya dengan apa yang kemarin kita juga sampaikan terkait dengan China yang ternyata mendorong optimisme kembali. Jadi pemulihan yang ada didukung oleh kebijakan yang longgar, maka kita akan lihat major effects akan kecenderungannya lebih menguat terhadap US dollar, dan itu berarti US dollar akan cenderung turun. Nah, itu berarti juga USD Japanese Yen akan turun harusnya karena Japanese Yen-nya cenderung menguat terhadap US dollar. Di sisi lain, Hang Seng of course dan juga memicu kepada ekspektasi pasar likuiditas global yang positif. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan komoditi. Emas harusnya sudah mulai mengalami kenaikan, walaupun kita lihat di hari Jumat bahkan pagi tadi sempat tergelincir. Tapi bagi saya, ini hanyalah profit taking yang normal. Terkait juga dengan di hari Jumat kemarin, kita sempat lihat itu adalah efek dari end of quarter. Ya, efek akhir kuartal yang kebetulan bertepatan dengan akhir bulan. Nah, memasuki Oktober, seharusnya kita akan melihat keduanya, baik itu harga minyak ataupun bahkan emas, itu kemungkinan akan mulai kenaikan. Apalagi dengan ditopang stimulus yang ada, yang sudah atau yang bisa dibilang diumumkan oleh pemerintah China. So, kita akan lihat beberapa waktu ke depan, kelihatannya kita akan kembali melihat emas mungkin aja menguji areal resisten atau bahkan all time high 2685. Nah, ini adalah gambaran dari CME Fed Watch Tools yang terbaru. Ternyata ekspektasi untuk pemangkasan 50 basis point kembali naik. Kemarin itu kurang lebih terakhir ada di 53,3% dan sekarang naik ke 55,7%. Sementara
ini merefleksikan apa yang akan terjadi atau yang diharapkan market terhadap kemungkinan penurunan suku bunga lanjutan di bulan November. Sampai saat ini, kita masih lihat perdebatan antara 25 atau 50 basis point. Tapi kalau dari CME Fed Watch Loss, pasar mayoritas menginginkan 50 basis point atau mengantisipasi. Hanya saja memang ini kejadiannya mirip dengan waktu bulan September kemarin. Angkanya tidak ada yang sampai 90%. Tapi kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan karena banyak data yang memang harus kita pantau lebih lanjut. Di sisi lain, nanti malam kita akan lihat dua pentolan dari Federal Reserve yang akan memberikan pidato ataupun pernyataan. Ya mungkin eventnya berbeda. Yang satu adalah Michelle Bowman yang kita kenal sebagai Gubernur Dewan Bank Sentral. Kemudian yang satu adalah Ketua Jerome Powell yang kita tahu adalah Ketua dari FOMC ataupun Federal Reserve. Nah, untuk sekedar diketahui dan juga mengingatkan kembali, waktu di FOMC September hanya satu-satunya bisa dibilang pejabat Federal Reserve yang menentang terkait dengan penurunan 50 basis point. Dia hanya mendukung terkait dengan 25 basis point saja karena bagi dia ekonomi Amerika tidak mengkhawatirkan. Jadi dia masih lihat ada penguatan sehingga dia hanya mendukung 25 basis point. Walaupun secara overall dia mendukung untuk penurunan suku bunga. Nah, kaitannya dengan hal ini mungkin nanti malam kita akan coba lihat apakah dia akan defense pernyataan ataupun pandangan dia. Dan di pertengahan malamnya lagi, itu adalah Federal Reserve Chief ataupun ketua, yaitu Jerome Powell, yang notabene jelas dia mendukung untuk penurunan 50 basis point mirip dengan para pejabat lainnya. Nah, kita akan lihat di sini perdebatan-perdebatan tersebut mungkin akan semakin meruncing atau kembali meruncing, dan saya sih tidak berharap ada pandangan yang berubah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Federal Reserve ataupun dalam hal ini adalah ketua Federal Reserve, yaitu Jerome Powell. Tapi apapun itu teman-teman, mungkin kita tidak akan melihat ini sebagai penggerak market utama karena semuanya akan kaitannya dengan data sektor tenaga kerja. So, high risk event yang harus Anda perhatikan ada 3 utama di sini. Saya melihat OPEC meeting yang kemungkinan akan mempertahankan agenda mereka untuk kembali ke pasar, dalam artian produksi mereka akan ditingkatkan, dan itu sudah ditunjukkan dengan Arab Saudi yang ternyata mereka dengan logowo menghindari target $100 per barel. Ya, bagi mereka ternyata sudah mulai lebih baik volume pembelian yang lebih meningkat, dan itu berarti kalau misalkan harga lebih murah akan jauh lebih bagus. Nah, tapi masalahnya adalah memompakan produksi kembali itu akan bermasalah dengan harga yang kemungkinan akan turun. Itu dengan asumsi bahwa tingkat permintaan global ataupun bahkan China ataupun Amerika belum stabil atau belum naik. Ya, dengan catatan teman-teman, ini bisa pengecualian. Kalau misalkan ternyata apa yang dicetuskan atau diumumkan oleh pemerintah China ataupun PBOC yang bisa dibilang stimulus dan itu berhasil untuk membangkitkan aktivitas ekonomi dari China, maka hal ini tidak berlaku. Artinya apa yang dipompa kemungkinan suplainya banyak tapi permintaan banyak, itu dengan otomatis harga minyak pun akan tetap naik. Berbeda cerita kalau ternyata apa yang dilakukan oleh pemerintah China itu fail, sehingga akhirnya tingkat permintaan tidak mendongkrak ataupun tidak naik sama sekali. Nah, di sisi lain, inflasi dari zona Eropa ini akan menentukan apakah nantinya di bulan Oktober kita akan melihat pemangkasan suku bunga lebih lanjut dari ECB atau tidak. Sementara NFP, tentunya hal ini akan menentukan apakah 25 atau 50 basis point untuk bulan November. Jadi 3 hal utama ini akan sangat sensitif kepada market untuk minggu ini. Tapi secara keseluruhan, setelah data ekonomi dari China tadi pagi, kita masih punya data GDP yang akan dirilis di hari yang sama, hari ini, ya kurang lebih di jam 1. Kemudian CPI di hari Selasa, kemudian ada PMI, ya ISM PMI. Saya lebih cenderung melihatnya dari data versi ISM yang akan dirilis di hari Selasa dan juga Rabu. Kemudian juga ada OPEC meeting di tanggal 2 Oktober dan akhirnya kita akan dapatkan semua data pekerjaan. Dan diawali sebetulnya dengan US Job Openings itu di hari Selasa, ADP di hari Rabu, kemudian ada data tingkat pengangguran bersama dengan non-farm payroll di hari Jumat. Jadi kesemua ini kita akan coba tinjau lebih lanjut apakah mereka akan memberikan kesempatan yang bagus untuk US dollar tertekan kembali atau justru akan terjadi rebound. Termasuk juga apakah untuk euro akan tertekan atau kembali rebound. Nah, nanti sore di live streaming kita akan coba pantau lebih lanjut bagaimana target pergerakan berikutnya.